Shalom kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan baik-baik saja bukan? Bapak harapkan kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita sampai hari ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar masih dalam pelajaran yang ketiga, tetapi kisahnya yang lain, yaitu kisah tentang Esau dan Yakub. Tetapi sebelum kita akan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, kita sikap yang baik, kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami akan belajar pendidikan agama Kristen untuk pelajaran yang ketiga tentang kisah Esau dan Yakub. Mari Tuhan menolong kami di dalam belajar dari awal sampai dengan akhir, supaya kami mengerti pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita sudah berdoa dan saatnya kita akan melanjutkan pelajaran kita di hari ini. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang Yusuf, sekarang kita akan belajar tentang Yakub. Nah, Yakub ini adalah ayah dari Yusuf. Jadi teman-teman perlu melihat bahwa ada hubungan antara yang kemarin kisahnya Yusuf dan sekarang kisahnya Esau dan juga Yakub. Bagaimana kisahnya? Mari kita belajar bersama-sama. Inilah kisah tentang dua saudara yang bernama Esau dan Yakub. Esau adalah kakak dari Yakub. Dia memiliki ciri-ciri di seluruh tubuhnya memiliki bulu. Berbeda sekali dengan adiknya. Selain berbulu, Esau juga suka berburu. Dia pergi ke hutan untuk berburu binatang agar bisa dimakan. Dan inilah Yakub, seorang yang memiliki ciri-ciri tangan dan seluruh tubuhnya halus tanpa bulu. Yakub tumbuh dewasa di rumah. Dia suka sekali memasak, berbeda dengan kakaknya yang suka pergi keluar rumah. Pada suatu hari, pergilah Esau untuk berburu binatang. Sedangkan Yakub seperti biasa, dia berada di rumah dan sedang memasak. Sepulangnya dari berburu, Esau melihat bahwa Yakub sedang memasak dan dia merasakan sangat-sangat lapar. Lalu dia menghampiri Yakub untuk meminta makanannya. Yakub mau membagi makanannya, tetapi dengan satu syarat bahwa dia yang akan menjadi anak yang pertama, sedangkan Esau menjadi anak yang kedua. Beberapa waktu telah berlalu. Di satu hari yang indah, Ishak, ayah dari Esau dan Yakub, memanggil Esau. Ishak berkata bahwa aku akan memberkati engkau sebagai anak yang pertama, wahai Esau. Ishak meminta Esau memasakkan masakan yang dia sukai dari buruan yang sering dilakukan oleh Esau. Tanpa disadari, perkataan itu didengar oleh Ribka, ibu dari Esau dan Yakub. Ribka tidak mau kalau Esau yang diberkati, dia mau Yakublah yang akan diberkati. Ribka memanggil Yakub dan meminta dia supaya berpura-pura menjadi Esau, supaya diberkati oleh Ishak. Ribka memotongkan domba dan memakaikan bulu-bulu domba itu di tangan Yakub. Dan tidak lupa, Ribka memasakkan makanan yang disukai oleh Ishak. Maka menyamarlah Yakub menjadi Esau. Dan Ishak memberkati Yakub sebagai anak yang pertama. Ketika Esau sampai kepada Ishak membawa buruan yang telah dia masak, maka berkatalah, inilah Bapa masakan yang kamu sukai, aku telah berburu. Kemudian Ishak bingung, lalu siapa yang telah aku berkati tadi? Maka Esau menyadari bahwa Yakublah yang telah diberkati oleh Ishak. Maka marahlah Esau kepada Yakub. Yang pertama, dia telah ditipu hak kesulungannya
Dan yang kedua, berkat dari Ishak juga telah Yakub ambil. Esau mencari Yakub dan ingin membunuhnya, namun Yakub telah pergi ke negeri yang lain. Setelah bertahun-tahun berlalu, Yakub sudah banyak berubah dan telah memiliki keluarga. Tuhan telah mengubahkan kehidupan Yakub. Demikian juga dengan Esau. Esau juga sudah memiliki keluarga. Yakub teringat kepada Esau kakaknya dan ingin meminta maaf kepadanya. Maka pergilah Yakub bersama dengan keluarganya untuk bertemu dengan Esau. Ketika Yakub melihat Esau, maka sujudlah ia. Ia sangat menyesal. Ia kemudian meminta maaf untuk semua kesalahan yang telah dia lakukan kepada Esau. Esau pun berlari memeluk adiknya Yakub dan memaafkan semua kesalahan yang telah Yakub lakukan kepadanya. Melalui kisah Esau dan Yakub, pelajaran yang bisa kita contoh dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama adalah kita harus berani meminta maaf jika kita bersalah. Kita tahu bahwa ketika kita telah melakukan kesalahan, maka kita akan mendapatkan hukuman. Tetapi apapun hukuman yang akan kita terima, kita harus berani menanggung hukuman itu. Sebab kita tahu bahwa kita telah bersalah. Dan yang kedua, kita harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita sadar bahwa kita sudah pernah dimaafkan karena kesalahan-kesalahan kita. Tuhan telah memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Sekarang, jika ada orang yang meminta maaf kepada kita oleh karena kesalahannya, tindakan yang harus kita lakukan adalah kita memaafkan kesalahan orang tersebut. Kita sudah selesai belajar untuk pelajaran yang ketiga ini, baik kemarin tentang Yusuf maupun sekarang tentang Esau dan Yakub. Bapak harapkan melalui pelajaran ini kita semuanya akan terus dan terus mengasihi keluarga kita. Apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, kita tetap mau berdoa dan selalu bekerja sama dengan ayah maupun ibu, dengan adik maupun dengan kakak. Dan sebelum kita akan mengakhiri pelajaran yang ketiga ini, mari Bapak kembali mengajak teman-teman untuk berdoa supaya Tuhan terus menjaga dan memberkati kita selalu. Mari lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar pendidikan agama Kristen untuk pelajaran yang ketiga ini. Biarlah melalui pelajaran dan kisah yang telah kami pelajari bersama ini, kami saat ini semakin mengasihi keluarga kami. Tolonglah kami untuk belajar memaafkan, belajar berbagi, belajar untuk mengampuni, belajar untuk bisa ya Tuhan bekerja sama dengan keluarga kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami sampai hari ini kalau Tuhan melihat kami telah berbuat dosa. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan menjagai kami selalu, berikan kami kesehatan dan kekuatan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.